Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Anna Agung Sagonsena Sari Dewi, dengan NIM 19095111090 yang merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang kali ini akan menjelaskan mengenai penanganan limbah babi. Limbah babi itu sendiri terdiri dari feses ataupun tinja yang terdiri dari dua sifat limbah, yaitu limbah fisik dan limbah biologis. Sifat fisik dari limbah terdiri dari tiga bahan, yaitu bahan padat yang terdiri dari kurang dari 85% air, limbah semi padat yang terdiri dari 85-90% air, dan bahan cair yang terdiri dari lebih dari 90% air. Selanjutnya ada sifat biologis limbah. Limbah ternak babi terdapat bahan organik dengan feses yang dikeluarkan mengandung banyak sekali nutrien seperti fosfor, nitrogen, dan kalium yang secara alami diuraikan atau didekomposisi oleh mikroorganisme menjadi bahan atau senyawa yang lebih sederhana, yaitu gas. Terdapat 4 jenis gas di dalam feses babi, yaitu karbon dioksida, metan, amonia, dan hidrogen sulfida. Yang keempat jenis gas ini bila melebihi dari batas tertentu maka menimbulkan bahaya bagi ternak maupun manusia. Yang pertama ada gas karbon dioksida yang kurang berbahaya bagi ternak kecuali pada kandang tertutup dengan ventilasi yang jelek. Keadaan membahayakan bila terjadinya stres panas atau heat stress yang dibarengi dengan kurangnya oksigen dalam kandang yang akan menimbulkan keracunan karbon dioksida. Yang kedua ada gas metan yang tidak membahayakan pada ternak dengan kandang yang terbuka, dan bila feses terus tertimbun, tertutup dapat meledak, dan bila gas metan keluar mudah terbakar. Yang ketiga ada gas amonia yang memiliki bau yang sangat menyengat dan dalam konsentrasi yang rendah dapat mengiritasi jaringan basah, yaitu mata dan saluran pernafasan, serta mengganggu kesehatan dan performa ternak. Yang terakhir ada gas hidrogen sulfida yang bersifat paling membahayakan dan dapat mematikan, baik pada konsentrasi yang rendah namun terus-menerus atau dalam konsentrasi yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek. Gas ini muncul bila membongkar timbunan. Pemanfaatan dari limbah babi terdapat unsur-unsur yang menunjang, yaitu volume yang berlebihan, masih mengandung nutrien, mempunyai nilai ekonomis. Dan dari bentuk pemanfaatannya itu dapat berupa pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk bokasi, biogas, dan biomasa. Selanjutnya ada cara penanganan limbah babi. Yang pertama, mengumpulkan kotoran dengan jalan dikeringkan dengan sinar matahari sehingga menghasilkan pupuk kering dan dimasukkan ke dalam kampil untuk dijual. Yang kedua, menumpuk kotoran dan menghasilkan kompos. Yang ketiga, menumpuk kotoran dalam bak penampungan dan setelah penuh didiamkan. Bahan tersebut pada bagian padatnya akan menjadi pupuk padat dan pada bagian cairnya dapat menjadi pupuk cair. Yang keempat, limbah di bak dialirkan ke tangki penghasil gas dan akan menghasilkan gas bio yang dapat dijadikan sebagai penerangan dan masak, dan lumpur dapat dijadikan pupuk dan makanan ikan. Yang kelima, limbah diberikan pada ikan dalam kolam dan dapat dijual. Selanjutnya ada model beternak babi dengan kandang anti bau. Untuk model beternak babi dengan kandang anti bau ini untuk 10-12 ekor babi atau memelihara 2-3 ekor indukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah bangun kandang dengan ukuran dengan lebar 6-8 meter, panjang 8 meter dengan tinggi 3,5 meter. Disarankan untuk atap tidak terbuat dari seng karena suhu panas, hujan, dan suara gaduh sehingga menyebabkan stres. Disarankan untuk atapnya terbuat dari alang-alang, ijuk, daun kelapa, ataupun daun enau. Untuk contoh gambar dapat dilihat pada gambar di samping. Langkah selanjutnya yaitu membangun fondasi untuk lantai kandang dengan cara menggali permukaan tanah sedalam 0,9 sampai 1 meter
Dinding-dinding tanah yang Anda gali nantinya dilapisi dengan batu bata dengan bentuk kurang lebih seperti gambar di samping. Isi lubang yang telah Anda gali sampai penuh dan padat dengan sejumlah material, yaitu sekam atau sisa material pertanian lainnya yang sudah dicampur dengan tanah, serta masukkan garam. Semprotkan cairan mikroba AM4 di lantai kandang yang berfungsi untuk mengurai kotoran babi sehingga tidak menimbulkan bau busuk sekaligus menjadikannya sebagai pupuk kompos. Dan setelah 1 minggu dapat memasukkan bibit babi ke dalam kandang. Keuntungan yang didapat dari kandang anti bau ini yaitu babi dapat hidup dengan nyaman di dalam kandang. Kotoran babi pun tidak menimbulkan bau busuk sehingga lalat yang hinggap berkurang. Kotoran babi yang sudah bercampur dengan material pertanian atau sampah kering bisa Anda gunakan sebagai pupuk, dan pola ini lebih efisien dibanding dengan pemeliharaan di kandang lantai. Panen yang dilakukan dalam kandang ini yaitu yang pertama selama 6 bulan, yang kedua yaitu alas kandang yang tadi bisa digantikan dengan yang baru atau bisa digunakan untuk 1 kali siklus penggemukan babi lagi. Perbedaan kandang anti bau dengan kandang lantai yaitu yang pertama, waktu tidak tersisa untuk membersihkan kandang. Yang kedua, pupuk kompos yang dihasilkan jauh lebih bagus. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, yaitu biaya pembuatan bangunan kandang lebih efisien dibanding dengan kandang lantai. Baik, sekian pemaparan materi mengenai penanganan limbah babi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.